Ya, begini pertanyaan saya, dokter. Saya kan sejauh yang saya tahu dari persyaratan itu kan untuk menjadi pendonor plasma itu diharapkan 3 bulan, paling lama 3 bulan setelah sembuh. Ya, itu waktu itu saya dihubungi oleh dokter saya dan dengan semangat yang menyala-nyala untuk kemanusiaan, saya datang ke PMI. Tetapi saat saya di screening, saya ditanya apa pernah terima transfusi darah. Saya jawab, ya saya waktu dirawat itu saya terima plasma konvalesen juga. Akhirnya saya dinyatakan gagal karena menerima itu dan harus datang kembali 3 bulan kemudian setelah saya menerima plasma itu. Nah pertanyaan saya begini, apakah ini tidak kontradiktif ya? Kan tadi persyaratannya maksimum 3 bulan, tapi kok saya disuruh datang setelah 3 bulan? Nah itu pertanyaan yang pertama. Hanya karena, maaf biar kita clear, karena Anda pernah menerima transfusi darah? Ya, waktu saya dirawat itu saya menerima plasma konvalesen juga dan itu termasuk transfusi darah. Oke, karenanya Anda tidak lolos dalam screening? Saya tidak lolos dan disuruh 3 bulan lagi baru boleh donor. Kan ini kontradiktif dengan persyaratan yang maksimum 3 bulan tadi. Yang kedua pertanyaan saya, berapa kadar antibodi yang bagus untuk melakukan donor plasma ini dan apakah kadar itu akan berkurang jika kita melakukan donor. Ya, itu saja pertanyaan. Terima kasih Pak Arief, pertanyaan Terima kasih. saya rasa penting sekali dan menjadi pertanyaan banyak orang. Pernah menerima plasma konvalesen, kenapa dia nggak bisa jadi donor lagi? Dokter Linda atau Dokter Monik dulu? Dokter Linda dulu. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi ada waktu jeda. Ya, waktu jedanya itu memang harus 3 bulan. Kenapa? Kita khawatirnya ada infeksi menular karena transfusi. Itu saja sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau itu diberikan kepada pasien COVID, takut ada infeksi? Iya, infeksi menular karena transfusi. Kan udah jadi sembuh? Ada penyakit. Kan udah 3 bulan sembuh? Iya, tapi infeksi menular transfusi darah itu adalah hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS. Makanya kita memeriksakan. Kalau lewat itu diharapkan itu waktu widow periodnya sudah lewat. Seperti itu. Jadi bukan karena plasma konvalesennya, bukan. Tapi ada penyakit yang lainnya. Seperti itu. Oke. Oh ini berarti bukan karena menerima plasma konvalesennya itu ditunda dulu, tapi akibat transfusi itu mau dilihat dulu apakah akibat transfusi itu ada bawaan lain yang kalau diberikan donor pada yang lain bisa menjadi penularan. Iya betul. Oke. Mungkin Dokter Monik bisa nambahkan, silakan. Ya kalau saya sih udah sesuai ketentuan PMI ya. Jadi kita memang PMI itu udah screeningnya udah oke banget ya. Jadi ada IMLTD juga ya, infeksi menular melalui transfusi darah, ya kan? Tetapi walaupun demikian kita sebaiknya kembali lagi kepada pasien safety, ya. Jadi bukan berarti peraturan ini kontradiktif atau menghambat, tapi justru ini untuk kebaikan semuanya, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan berarti tidak boleh menjadi donor. Penerima vaksin, penyintas yang bisa jadi donor. Penyintas yang divaksin bisa jadi donor. Penyintas yang mendapatkan transfusi plasma itu bisa jadi donor. Tetapi tentunya ada tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang memang harus disesuaikan. Betul. Karena kalau misalnya kita melanggar aturan tersebut dan terjadi sesuatu dengan pasien, misalnya trali atau infeksi alergi berat pada paru-paru dan pasien meninggal, yang kena bukan pasiennya, bukan donornya, tapi PMI. Ya, dokter begini, sebelum kita jeda, artinya begini, ini kan saya menangkap ada seperti tadi saya katakan ada yang mau, tapi belum tentu bisa. Saya mau masuk ke dalam kelompok ini. Sayang saja bahwa begitu banyak orang yang mau mendonorkan, tapi dia kemudian mengalami bottleneck atau susah sekali untuk mendonorkannya. Dalam pengalaman Dokter Linda atau Dokter Monik, let's say dari pengalaman selama ini 100 yang mau mendonorkan yang bisa kepake itu berapa sih? Atau yang bisa lolos sampai 20. Iya, 20% udah paling banyak. 20% kita udah hore-hore tuh, koprol-koprol ke depan dan ke belakang. Kalau udah dapat dari 100, dapat 20 orang, kita udah bahagia banget bisa tumpengan itu Rosi.
Jadi Betul. memang nggak gampang untuk men-screening orang-orang yang memang mau jadi pendonor. Betul. Betul 20% aja itu sebuah selebrasi. Iya. Betul. Saya bisa traktir Rosi tumpengan tuh kalau nemu dari 100 ada 20 Ada orang 20 orang. dengan titer antibody 1 banding Yang 320. 20. Wah, itu langsung bercucuran air mata saya. Wow.